Pas lagi santai di pantai, tiba-tiba kamu melihat sekawanan besar burung. Mereka heboh saat melihat sesuatu di air. Kamu pun terdorong untuk mencari tahu apa yang ada di sana. Tapi saranku sih, duduklah lagi dan menjauh dari air. Aku paham kok, mungkin kamu mengira dirimu cukup kuat dipatuk beberapa kali sama burung camar. Tapi bukan burung-burung ini yang bikin aku khawatir, melainkan yang bersembunyi di bawah air. Ikan adalah makanan pokok bagi banyak hewan lain, baik yang hidup di darat maupun di bawah laut. Tuna, cumi-cumi, dan gurita serta mamalia laut seperti anjing laut, semuanya memangsa berbagai jenis ikan kecil. Spesies seperti ikan biru dan kakap laut adalah makanan favorit mereka untuk makan malam. Ikan-ikan itu juga favoritnya ultra predator lain, dan dialah penyebab kamu tidak boleh bergabung dengan burung-burung di dekat air tadi. Kalau nekat, kamu mungkin akan bertemu seekor makhluk yang panjangnya bisa sampai 6 meter. Itu 3 kali ukuran manusia rata-rata. Ini merupakan ukuran hiu putih besar. Kalau ada banyak ikan, mereka mungkin datang ke dekat permukaan laut untuk mencari makan. Hiu putih besar punya kekuatan gigitan terkuat di antara semua hewan. Satu-satunya spesies hewan lain yang mendekati kekuatan gigitan mereka adalah buaya air asin. Bukan cuma itu, kemampuan mereka mengendus bau juga sangat kuat. Para ilmuwan meyakini kemampuan penciuman mereka 100 kali lebih kuat dibanding manusia. Mereka bahkan tidak memakai lubang hidung yang terletak di bawah moncong untuk bernapas. Hidung ini cuma berfungsi sebagai pendeteksi bau. Untungnya kita bukan makanan favorit hiu, dan mereka nggak bakal memburu kita. Para peneliti menyatakan bahwa peluang kita diserang hiu adalah 1:3,7 juta. Saat hiu dan manusia tidak sengaja saling berpapasan, si hiu mungkin salah mengira manusia sebagai anjing laut atau kakap laut yang sangat besar. Inilah sebabnya kamu harus menjauh dari burung-burung dan ikan-ikan tadi dan biarkan mereka menjalani kehidupan binatangnya. Sementara itu, kamu cukup berjemur aja deh. Mungkin kamu mengira penglihatan hiu buruk, nggak juga. Penglihatan mereka di air jernih 10 kali lebih baik dibanding manusia yang berenang di lingkungan yang sama. Struktur mata hiu sangat mirip manusia, matanya terdiri dari kornea, lensa, retina, iris biru tua, dan pupil. Mata hiu punya 2 jenis fotoreseptor, batang dan kerucut, sama seperti manusia. Meski kita belum tahu persis seberapa baik kinerja sel batang dan kerucut hiu, penelitian menunjukkan bahwa hiu cuma punya 1 jenis kerucut. Artinya, hiu kemungkinan besar tidak punya penglihatan warna-warni seperti manusia. Ini mungkin menjelaskan kenapa hiu terkadang salah mengira manusia sebagai makhluk lain. Tapi, hey, kita juga nggak mungkin sefokus itu pas lagi lahap-lahapnya makan, kan? Mata hiu juga punya tapetum lucidum. Ini adalah lapisan kristal cermin yang terletak di belakang retina hiu. Kristal ini memungkinkan hiu untuk melihat dengan cukup baik dalam cahaya yang sangat redup dan juga di dalam air keruh. Kristal ini memantulkan cahaya yang masuk yang kemudian memberi sel batang di dalam retina kesempatan kedua untuk mendeteksi cahaya yang mungkin mereka lewatkan pada kali pertama. Ada fakta menarik nih, kucing juga punya tapetum lucidum. Itu sebabnya mata kucingmu bersinar di dalam gelap saat terpapar cahaya. Tanda lain yang menunjukkan ada hiu berkeliaran di air adalah keberadaan paus. Hiu diketahui suka menguntit paus sampai lebih dari 160 km. Mereka mengikuti keluarga paus hingga salah satunya terlihat seperti sasaran empuk sebelum akhirnya menyerang dengan cepat. Jadi, apa saja pelajaran yang kamu dapat? Saat melihat sekumpulan burung di atas air, itu mungkin bukan pertanda baik, berbeda dengan ketika kamu melihat ribuan burung terbang bersama di langit. Ini dikenal sebagai murmuration. Kamu bisa melihat ribuan burung jalak bersatu di angkasa, bergerak serempak, menukik, dan meliuk-liuk bersamaan. Seolah-olah mereka lagi ikut lomba sinkronisasi udara di Olimpiade burung. Ini terjadi saat burung mulai bertengger
yang biasanya terjadi pada awal September di beberapa tempat dan hingga akhir November di tempat lain dengan makin banyak burung bergabung dalam pertunjukan ini. Apa mereka melakukannya untuk menghibur kita? Sayangnya bukan. Berkelompok di langit memberikan perlindungan dari pemangsa seperti elang. Saat terbang setinggi ini, udara juga lebih dingin. Jadi mereka berkumpul dalam jumlah ribuan agar tetap hangat dan bertukar informasi tentang potensi tempat makan. Nah, untuk contoh barusan, sekelompok besar burung bukan berarti hal buruk, tapi kalau kamu melihat burung terbang ke arahmu saat berada di area hutan, mungkin sudah waktunya kamu pergi dari area itu. Burung dan hewan lain melarikan diri dari area kebakaran. Hewan tertentu seperti amfibi mungkin akan tetap tinggal di dalam kobaran api. Alih-alih melarikan diri, mereka akan menggali ke bawah tanah untuk menghindarinya. Tapi hampir semua hewan lain akan berusaha keras untuk pergi. Oh, dan jangan lupa menyingkir dari jalur saat semua hewan itu berlari ke arahmu ya. Gimana kalau kita kembali dari burung ke hiu lagi? Yap, kita sekarang tahu kalau ada burung di dekat permukaan laut, maka hiu mungkin juga ada di dekatnya. Tapi bagaimana jika tidak ada hiu di dekat sana sama sekali? Kalau kamu pernah menyelam dan melihat hiu masuk jauh ke dasar laut, ini mungkin merupakan tanda akan ada badai atau badai tropis. Hiu bisa merasakan penurunan tekanan udara yang menyertai badai, jadi mereka bisa jadi sedang mencoba keluar dari zona itu. Hiu tidak terlalu peduli sama manusia, jadi mereka tidak menganggap pantai berpasir, pedalaman, dan kota-kota kita sebagai zona aman. Mereka makhluk yang cukup cerdas dan tahu makin dalam mereka masuk ke lautan, maka mereka makin aman. Tapi laut tidak selalu menjadi tempat terbaik untuk berlindung dalam keadaan darurat. Contohnya, kalau kamu menemukan makhluk laut yang biasanya hidup di air, tiba-tiba berada di pasir pantai, jangan masuk ke dalam air ya. Ini merupakan tanda bahwa air tersebut berpotensi beracun. Ada kemungkinan ombak merah muncul di perairan dekat pantai. Ombak merah terjadi di seluruh dunia, tapi ada satu spesies alga khusus yang menyebabkannya di Teluk Meksiko. Ombak merah terjadi saat air dipenuhi lebih banyak ganggang beracun dari biasanya. Air akan menjadi kemerahan atau kecoklatan, tapi terkadang warna airnya normal. Kalau kamu masuk ke air, kamu mungkin mengalami iritasi pada saluran pernapasan seperti batuk atau tenggorokan gatal. Kalau ini terjadi padamu, kamu harus membilas mulutmu dengan air bersih. Selagi membahas air, katak terkenal akan suaranya kan? Tapi kalau kamu mendengar mereka bersuara lebih sering dari biasanya, mungkin itu karena hujan akan turun. Sebuah teori mengatakan ini ada hubungannya dengan musim kawin. Pertama, mereka kawin lalu bertelur di dalam air tawar. Hujan yang deras berarti lebih banyak air untuk habitat katak. Itu sebabnya katak jantan mengundang para betina untuk berkencan sebelum hujan turun dengan simfoni nyanyiannya. Kalau kamu mendengar banyak dengungan, artinya lebah lebih aktif dari biasanya dan badai mungkin akan datang. Saat merasa badai akan datang, lebah bekerja lebih keras dan lebih cepat untuk mengumpulkan lebih banyak nektar sebelum badai. Dan begitu selesai mengumpulkan nektar, mereka akan selalu kembali ke sarangnya 10-15 menit sebelum hujan lebat meski tanpa tanda-tanda yang jelas. Rahasia mereka adalah rambut supersensitif di bagian punggung yang bisa menangkap penumpukan elektrostatis awan badai.